Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiko Mesanti dengan NIM 70121101. Prodi 2H Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Dosen pengampu Pak Polmetra MKom dengan mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 jenis sistem informasi, komponen, serta fungsi sistem informasi. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada suatu hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Nah, ini adalah 7 jenis sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif, sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi sumber daya manusia, dan yang terakhir itu ada sistem informasi pemasaran. Kita akan memasuki ke yang pertama, yaitu sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi pertama ini adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi yang digunakan pada sasaran kalangan manajerial. Kalangan manajerial merupakan setiap individu yang memiliki posisi di dalam sebuah organisasi dan lingkup pekerjaan yang bertugas untuk melakukan manajemen pada suatu divisi atau bagian di dalam organisasi dan juga perusahaan. Level manajerial biasanya ditandai dengan jabatan manajer, pimpinan, ataupun ketua pelaksana dengan fungsinya sebagai individu yang dapat mengatur dan memanage bawahan dan anak buah. Maka sistem informasi manajemen ini sangat penting sekali untuk para level manajemen dalam hal yang pertama itu melakukan monitoring terhadap kinerja anak buah, memberikan penelitian atau penilaian langsung terhadap kinerja anak buah, menerima laporan dan juga hasil pekerja dari anak buah atau bawahan. Terus melaksanakan fungsi pengawasan dan juga pemindah tugasan bagi bawahan dan juga anak buah. Yang terakhir itu memberikan masukan kepada dewan direksi terhadap promosi jabatan dari anak buah. Yang kedua itu ada sistem informasi eksekutif. Jenis sistem informasi yang kedua adalah informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif berarti merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada level eksekutif. Adapun mereka yang termasuk ke dalam level eksekutif dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah mereka yang memiliki hak penuh atas organisasi ataupun perusahaan. Bisa jadi pemegang tunggal perusahaan dan juga pemegang saham organisasi atau perusahaan. Terus tuh ada CEO atau pemimpin tertinggi dari sebuah perusahaan, dewan komisaris perusahaan, direktur utama dari sebuah perusahaan atau kantor cabang. Terus itu ada dewan direksi, terus dan elemen eksekutif lainnya yang memiliki kewenangan khusus terhadap suatu perusahaan ataupun organisasi. Terus, apakah sistem informasi eksekutif itu penting? Nah, sistem informasi eksekutif sangat penting untuk diimplementasikan karena dapat membantu memudahkan para level eksekutif untuk dapat memantau langsung perusahaan atau organisasi yang memiliki bawahi,
Selain itu, dengan adanya sistem informasi eksekutif yang baik, maka seluruh level eksekutif dapat membantu mensejahterakan dan juga mengembangkan perusahaan atau organisasi yang mereka miliki menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga itu ada sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan juga penghitungan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Seperti kita ketahui, akuntansi merupakan proses yang dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan keuangan dan finansial, serta bagaimana suatu sistem keuangan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi dapat berjalan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang diimplementasikan dengan baik dan juga benar, maka sistem informasi akuntansi ini dapat membantu para angkutan di sebuah perusahaan atau organisasi dalam melakukan proses audit dari kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pembelanjaan, pembelian, dan segala bentuk keuangan yang dilakukan dan dilalui oleh sebuah perusahaan. Nah, ini semua itu adalah implementasian yang baik dan benar dari sistem informasi akuntansi. Terus yang keempat itu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan terkadang merupakan salah satu implementasi dari sistem informasi yang berada di bawah naungan manajemen. Namun, terkadang sistem informasi keuangan juga bisa merupakan sistem informasi yang berdiri sendiri. Ada beberapa perusahaan yang melibatkan pihak manajemen dalam membantu proses pengaturan keuangan perusahaan dan ada yang tidak, sehingga hal ini tergantung dari budaya organisasi dan perusahaan tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa sistem informasi keuangan itu penting untuk diimplementasikan dan juga beberapa manfaat dari sistem informasi keuangan. Ya, ini salah satunya. Sistem informasi keuangan membantu mencatat segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya pada periode 1 tahun. Terus yang kelima itu ada sistem informasi manufaktur. Nah, bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan juga produksi, terutama produksi barang, maka sistem informasi manufaktur merupakan salah satu jenis sistem informasi yang dimiliki. Sistem informasi manufaktur kebanyakan digunakan dan juga diimplementasikan pada bagian produksi suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Apa aja sih fungsi dari implementasi sistem informasi manufaktur? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi sistem informasi manufaktur. Itu ada beberapa ya. Saya akan sebutkan 3. Pada dasarnya, sistem informasi manufaktur memiliki banyak sekali fungsi, seperti mencatat total produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Itu terus mencatat barang-barang produksi yang tidak lolos dari quality control. Terus yang ketiga itu ada mencatat hasil produk yang berhasil dilempar ke pasaran. Nah, itulah tadi salah satu fungsi dari implementasi sistem informasi manufaktur. Terus itu ada yang keenam, sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sistem informasi yang berikutnya adalah sistem informasi sumber daya manusia alias SDM. Sesuai dengan namanya, biasanya sistem informasi ini berhubungan dengan bagian personalia atau HR dari suatu perusahaan dan juga organisasi. Sistem informasi SDM ini memiliki banyak sekali data dan juga informasi mengenai data diri dari karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Terus tuh ada total gaji pokok, tunjangan, bonus, informasi keuangan yang dimiliki oleh karyawan. Terus jabatan dan masa kerja dari karyawan.
Manfaat sistem informasi sumber daya manusia, yaitu ada sistem informasi sumber daya manusia tentu saja memiliki banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya yaitu membantu bagian personalia dalam melakukan analisis mengenai gaji pokok dari seseorang karyawan. Terus memberikan informasi mengenai kinerja yang dimiliki oleh setiap karyawan. Nah, itu tadi salah satu manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang terakhir itu sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi berikutnya yang banyak diimplementasikan adalah sistem informasi pemasaran. Nah, jenis sistem informasi ini sangat penting, terutama bagi bagian pemasaran suatu perusahaan. Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga memberikan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan yang meliputi jumlah produk yang sudah terjual, produk yang laris dan banyak dipesan, produk yang jarang diminati oleh pasar, metode pemasaran yang tepat untuk menjual dan memasarkan suatu produk, respon pasar terhadap produk yang diluncurkan. Nah, sistem informasi pemasaran ini pada dasarnya dapat membantu user untuk melakukan analisa terhadap pasar atau analisis pasar. Terus membantu bagian riset dan pengembangan untuk menganalisa produk-produk dari perusahaan tersebut. Itulah tadi contoh sistem informasi pemasaran. Nah, kita masuk ke komponen sistem informasi. Di dalam sistem informasi sendiri terdiri dari berbagai macam komponen seperti perangkat keras, hardware, terus perangkat lunak, software, terus prosedur, orang atau manusia, database, jaringan komputer, serta komunikasi data. Nah, komponen yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa perangkat keras merupakan piranti yang berbentuk fisik yang dipakai di dalam memproses informasi. Contohnya adalah komputer dan juga periferalnya, disk magnetis, lembar kertas, flash disk, dan juga optical disk. Komponen yang kedua itu perangkat lunak atau software. Di dalam perangkat lunak terdapat 3 kategori, yaitu sistem operasi Linux, Windows, bahasa pemrograman seperti Pascal, dan juga berbagai macam aplikasi seperti Microsoft Office. Nah, terus yang ketiga itu ada komponen manusia. Manusia merupakan bagian yang tak kalah penting di dalam suatu informasi. Di dalam sumber manusia sendiri terdapat pakar sistem dan pemakai sistem yang memiliki kemampuan yang berbeda. 4. Database. Database atau basis data merupakan kumpulan informasi yang di dalamnya berisi kumpulan data yang tersusun secara sistematik sehingga nanti bisa diperiksa dengan menggunakan program komputer agar bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang berasal dari database tersebut. Terus yang kelima itu ada komponen jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam perangkat komputer yang diciptakan agar supaya bisa berbagi, berkomunikasi, serta mengakses informasi yang berasal dari berbagai komputer yang saling berhubungan tersebut. Adapun manfaat dari adanya jaringan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai pertukaran data atau berbagi sumber daya, digunakan untuk mempermudah dalam berkomunikasi dan berinteraksi, digunakan untuk membantu di dalam mengakses informasi, digunakan untuk memberikan akses informasi secara cepat dan terpadu, alias up to date. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai 7 jenis sistem informasi, komponen, fungsi di dalam sistem informasi. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.